Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Pemimpin yang mesti dihindari cuma dua, tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara dan lain-lainnya untuk mohon maaf panggung dia. Yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru Pak. Drama-drama model Pak Mulyono ini dihentikan. Dia pemimpin kelas dunia Pak, bukan kelas Solo. Bukan kelas yang anaknya kemudian dibebasin apa ngacak-ngacak konstitusi, enggak. Harusnya nih Pak ya, kalau si Fufu Fafat sadar nih, mundur deh, jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ada di warung, di cafe YouTuber ya, Parung cabang ke-99. Ini saya sedang jualan bubur ayam dan saya sebentar lagi makan sarapan. Sambil nyiapin tadi ya, saya dengar nyiapin apa perlengkapan untuk jualannya. Saya dengar wawancara Abraham Samad ya di Abraham Speak Up dengan Profesor Koni ya, dan luar biasa ya pikiran-pikiran Koni yang barusan dapat gelar guru besar dari universitas yang tua di Saint Petersburg ya, di Rusia. Mungkin inilah satu-satunya perempuan Indonesia yang mencapai pencapaian akademik yang begitu tinggi secara internasional ya, gilang gemilang di dunia akademik internasional. Satu penghargaan atau satu guru besar ya, pengakuan guru besar karena kapasitas keilmuannya kan, dari universitas yang bergengsi di Saint Petersburg ya. Dan beberapa kali kita lihat dia menjumpai atau bersalaman dengan Vladimir Putin ya. Dan tentu dia bisa melihat Indonesia dari perspektif internasional. Apalagi dia seorang pengamat militer dan yang menarik, jangan sampai katanya kita punya presiden dua seperti Zelensky yang membawa konsolidasi rakyatnya untuk kemegahan dirinya, karena kata Profesor Koni ya udah salah sejak awal. Si Zelensky itu masih nekat aja ya dengan mengorbankan rakyatnya. Itu yang pertama, jangan sampai kita punya ada tipe presiden kayak Zelensky. Yang kedua, jangan sampai kita punya tipe presiden kayak Mulyono. Dia tidak hanya buat Joko Widodo ya, tapi Mulyono yang dia menjadi bagian ya, Profesor Koni itu menjadi bagian yang kelompok orang yang tertipu oleh penampilan dari Mulyono itu ya. Mak, sorry ada yang beli. Jadi dia mengingatkan penonton semua supaya kita jangan sampai punya presiden seperti Mulyono. Tampaknya itu harus dihentikan dan terakhir kalinya, dan dia termasuk orang yang tertipu dengan penampilan Mulyono yang masuk gorong-gorong lah, masuk sawah lah, inilah itu ya, kesederhanaan itu. Ternyata penampilan yang sederhana itu menipu Profesor Koni ya, dan dia termasuk, rupanya dia sadar yang tertipu banyak orang sehingga dia menganggap dirinya adalah bagian dari kaum yang tertipu. Ya bagaimana, harusnya punya kerangka teoritik untuk menganalisis ya. Presiden Jokowi sejak awal kan gitu ya, sebagai seorang akademisi. Itu persoalan yang yang lupa diaktifkan itu, analisis dari Profesor Koni melihat fenomena The New Hope yang ditulis oleh majalah Time dengan wajah Jokowi ya. Jadi kalau sekarang dia tertipu sebagaimana Gunawan Muhammad tertipu dan banyak orang-orang yang tertipu di akhir kekuasaan Jokowi yang dulunya adalah pengagum Jokowi, itu ya sebenarnya sebagian besar bukan salahnya Bu Koni ya, nggak sebagian besar ya, salahnya yang tertipu itu ya, salahnya kira-kira nggak semua, nggak 100%, tapi 80%. Lah orang sepandai Bu Koni itu, Profesor Koni aja tertipu ya, apalagi orang-orang kayak saya yang tukang makan penjual bubur ayam. Dan itu yang pertama ya, dia memposisikan diri sebagai termasuk kaum yang tertipu oleh Mulyono, dan dia
Jangan sampai ya Indonesia punya orang presiden seperti Zelensky dan juga Mulyono yang mengorbankan rakyatnya untuk pencitraan dirinya dan untuk kemegahan dirinya sendiri. Yang kedua, dia posisi penglihatan ke Prabowo gimana? Kalau Prabowo oke katanya, jadi Prabowo yes, nah Gibran itu no, harusnya dia out ya, exit itu Gibran itu, karena akan jadi masalah selama Prabowo memimpin 5 tahun ya. Ya, dunia internasional kan mengamati kemunculan Fufu Fafa ini yang begitu menghinakan Prabowo secara pribadi, yang saat ini sebagai calon presiden penantang ya, sebagai challenger jadi petahana kan tahun 2019, dan dia melontarkan hinaan-hinaan yang tidak masuk akal untuk Prabowo, dan sekarang Allah bukakan itu ya, lengkaplah ya. Satu kebencian yang sempurna dari akademisi, kebencian dalam tanda petik ketidakpantasan seorang pemimpin punya perilaku dan punya satu mekanisme kemunculan melalui rekayasa dari Mahkamah Konstitusi yang dimainkan oleh pamannya dan juga oleh dinasti politik yang dimana Anwar Usman itu sebagai bagian dari itu, dan itu dia menerima permainan kotor melalui Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober hari Senin itu. Dan ini harus dihentikan, atau paling enggak bahasa Koni itu Fufu Fafa atau Gibran itu harus mengundurkan diri untuk kebaikan Prabowo, dan tampaknya itu menjadi beban Prabowo 5 tahun ke depan ya. Dan itu yang saya tangkap dari yang masih saya ingat ya, yang kaitannya dengan current issues ya, isu-isu internasional, isu-isu yang aktual, yaitu tentang Mulyono yang sebentar lagi lenyap kekuasaan yang tanggal 20 Oktober digantikan oleh Prabowo yang tampaknya di mata Profesor Koni Prabowo begitu tinggi, begitu punya kalau satu saat itu harus punya nasah politik kalau kita memimpin pemimpin itu. Seperti dia bilang dalam berkeluarga aja, kalau ada calon mantu atau calon mantu harus dilihat itu bobot, bebet, dan bibitnya itu harus dilihat. Apalagi ini pemimpin negara itu harus dicek itu bobot, asal usulnya Jokowi itu siapa, bibitnya seperti apa. Itu jangan lagi muncul seperti Mulyono dan seperti Gibran itu, kira-kira begitu ya. Kenapa? Keluarga aja yang ingin menghasilkan anak yang 2, keluarga berencana 2 anak misalnya, itu dicek dulu bibit, bobot, dan bibitnya, sebagaimana dia punya pengalaman secara empirik terhadap sikap orang tuanya ketika dia mencari calon menantu, ya kan? Harus bibitnya, harus bibitnya harus jelas ya. Apalagi sekarang kita ingin mendapatkan pemimpin secara nasional, itu harus jangan terulang lagi kasus Mulyono dan kasus Samsul itu atau Fufu Fafa. Ya kira-kira itu ya, udah dulu ya. Ini sekedar untuk merespon ya begitulah, supaya sel-sel otak saya sebagai lansia yang berumur 63 tahun lebih 2 bulan ini benar-benar masih aktif ya. Termasuk mulut ini harus tetap diaktifkan untuk makan bubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak di bubur karya sendiri dari jam 3 bikinnya 2 liter. Jadi setelah dicuci beras 2 liter itu dimasukin dandang, ditambah air 8 gayung kira-kira. Kalau kurang ditambah supaya nggak terlalu kental, atau kalau terlalu encer ya nanti kurangi airnya, kira-kira 8 gayung. Terus dimasak selama 45 menit dari jam 3 sampai jam 3.45 ya. Diaduk sebentar, terus kompornya dimatikan, dandangnya ditutup rapat. Tadinya waktu dimasak juga dandangnya ditutup rapat, sekarang ditutup rapat sekitar setengah jam, kompor dimatikan. Nanti dia mengembang tuh, karena tekanan panasnya nggak bisa keluar ya, karena kita tutup tadi dandangnya. Pulang dari sholat subuh tinggal kita aduk sebentar, menjadi bubur yang sangat lembut ya. Ya kalau nggak lembut cukup enak dinikmati ya.
sebagai bubur ayam yang tidak terasa lagi nasinya yang menggeruntul tapi sudah betul-betul hancur ya. Udah, jadi tekniknya paling diaduk-aduk sekitar 15 menit ya, dengan kompor api kecil ya, api sedang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dari tukang bubur, siapapun presidennya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Rakyat harus wirausaha dengan jualan bubur sendiri. Masih di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini
dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta. Kali ini tidak penting membahas Jokowi, tidak penting membahas Prabowo. Yang penting adalah membahas kaos Habib Rizik Syihab dan buku biografi politik Anies Baswedan. Silakan simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies seperti kucing kurap demi dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis, judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayamnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang itu penuh fitnah, kukuhkan hati agar tidak mudah patah, istiqomah fi sabilillah. Inilah ucapan Habib Rizik, dan kita abadikan ya dalam kaos perjuangan seperti ini, dan saya jual 200.000 rupiah ya. Enak dipakai, dan kita dalam rangka donasi menjual ini untuk mengumpulkan uang dalam rangka bikin untuk mencetak buku biografi politik Anies Baswedan
yang perlu ongkos cetak 20 juta rupiah ya, dengan cara saya menjual kaos dulu. Tapi bukan hanya Habib Rizik yang saya tawarkan, yang sama-sama harganya 200.000, yaitu kaos Haji Agus Salim ya. Haji Agus Salim, oh bukan, ini kok bakso Mekah. Agus Salim ya, sama nih, cuman warnanya marun ya. Kalau Habib Rizik warnanya hitam. Ini Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita tuh ya. Quotes-nya, dia lahir di Kota Gadang 8 Oktober 1884 sampai wafat 4 November 1954, usianya 70 tahun ya. Kata Haji Agus Salim, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Ucapan Haji Agus Salim yang terkenal, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Harganya sama 200.000 rupiah, dan jangan lupa dikirim ke, kalau pesan, Bank Syariah Indonesia 1012656781. Jangan lupa nama dan alamat lengkap. Uang masuk, kaos kami kirim. Nggak ada ngutang, nggak ada jatuh tempo, harus cash and carry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.